Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidupku Tuhan, dalam hidup kami. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami bisa karena Engkau Tuhan. Kami selamat karena Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang ada dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, ku dapat berjalan bersama-Mu sampai hari ini. Oh, ku bersuka cita, ku berbahagia oleh karena Tuhan ada bersama kami di dalam hidupku, di dalam hidup keluargaku. Terpujilah Engkau ya Bapa, selama-lamanya Engkau ku sembah. Oh, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kemuliaan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Tiada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan, tiada yang bisa, hanya Engkaulah Tuhan Allah di dalam hidupku. Selamanya, selamanya Tuhan, hanya Engkau, tiada yang lain. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Amin. Satu sukacita bisa menjumpai Anda semua pada malam hari ini. Dan saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, Anda semua ada dalam berkat dan lindungan tangan Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya rindu bacakan untuk setiap kita semua. Bagian pertama terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13. Satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Demikian kata Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.
Bagian kedua ada di Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang pertama, saya bacakan dari ayat yang ke-15. Efesus pertama ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sampai sini. Beberapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang jemaat, dan saya sharing, saya berbagi bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan jemaat ini kemudian memberikan komentar. Dia bilang, susah ya jadi orang Kristen yang baik. Tidak mudah, menjadi pelaku firman itu tidak mudah katanya. Waktu saya mendengar kalimat itu saya langsung menyaut bahwa justru sebaliknya yang benar. Menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh itu lebih susah, lebih sulit, lebih berat hidupnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi dua bagian menyatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti sebuah harta yang sangat berharga. Kita memang cenderung berpikir bahwa menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh itu lebih berat. Itu mungkin hanya untuk orang-orang tertentu saja. Saudara mungkin berpikir bahwa aku ini bukan pendeta, aku bukan hamba Tuhan, aku orang Kristen baru. Sehingga Anda kemudian berpikir bahwa ya kita tidak perlu terlalu sebegitunya menaati firman. Kita melihat bahwa kehidupan yang sepenuhnya mengikuti perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan sebagai kehidupan yang berat, yang tidak praktis, mungkin tidak menguntungkan. Sehingga dalam hidup ini akhirnya kita belajar untuk membuat beberapa kompromi supaya kita enggak kesulitan. Tapi saudara-saudaraku, kalau boleh saya katakan, hidup itu menjadi berat, hidup mengikut Tuhan itu menjadi berat karena satu saja sebabnya. Yaitu kita salah menaruh nilai, saudara-saudara. Kita salah meletakkan label harga. Saudara-saudaraku, manusia itu adalah satu makhluk yang selalu menaruh label harga di segala sesuatu. Kalau saudara menaruh label harga tinggi misalnya pada olahraga bersepeda, ya saudara menghargai, saudara put value, saudara taruh label harga yang tinggi dalam kegiatan bersepeda, saudara menyukai kegiatan itu. Maka saudara akan melakukan berbagai hal, saudara akan membelanjakan banyak uang, saudara akan melakukan berbagai pengorbanan untuk bersepeda. Anda bangun subuh, Anda bangun jam 4, mungkin setengah 4 pagi, dan Anda sudah berlelah-lelah berkeringat di jalan pada saat matahari belum terbit. Bagi orang yang tidak menaruh harga tinggi di olahraga sepeda, mereka akan berpikir bahwa Anda itu sungguh-sungguh melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi bagi orang yang menghargai, bagi orang yang menaruh nilai tinggi dalam bersepeda, maka pengorbanan bangun jam 4 pagi itu bukan sebuah pengorbanan, tetapi mungkin sebuah kesempatan yang dinanti mungkin. Dia mungkin sudah berjanji dengan teman-teman, ayo kita bangun, kita ketemu di sini jam 5 pagi, kita ketemu di tempat ini, dan itu bisa ditunggu semalaman begitu. Jadi kita melihat dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang menemukan sebuah harta, sebuah mutiara. Dan pedagang ini tahu nilai, dan dia melihat bahwa mutiara yang dia temukan itu jauh lebih berharga dari semua yang dia punya. Itu dia. Sebab itu Alkitab mengatakan dengan sukacita, dikatakan dia menjual seluruh miliknya. Saya teringat pada satu kali Yesus ketemu dengan satu anak muda yang kaya. Anak muda ditanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat beroleh hidup yang kekal? Setelah beberapa tanya jawab, beberapa dialog, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, jualah semua hartamu,
berikan kepada orang miskin dan datang kemari ikut aku. Dan anak muda itu kemudian pergi dengan sedih karena dia tidak mampu melakukan itu. Kenapa dia tidak mampu melakukan itu? Karena bagi dia semua hartanya itu jauh lebih bernilai daripada kerajaan surga yang ditawarkan oleh Yesus. Tetapi kalau si anak muda ini melihat bahwa penawaran Yesus itu jauh lebih bernilai, seperti perdagangan tadi yang menemukan mutiara yang begitu berharga, dikatakan dengan sukacita dia menjual semua miliknya. Saudara-saudaraku, mengapa kehidupan Kristen menjadi berat? Bahkan kalau boleh saya katakan, kenapa kita seringkali mengalami pergumulan dalam kehidupan kita? Kita seringkali mengalami stres, mengalami berbagai persoalan. Saya lihat saudara-saudara, salah satu masalah utama bagi manusia adalah mereka keliru, mereka salah meletakkan nilai. Mereka salah menilai segala sesuatu. Mereka menempatkan label harga pada hal-hal yang sementara itu terlalu tinggi. Padahal saudara-saudaraku, sebetulnya kita ini dirancang, jiwa kita ini didesain untuk mengejar mutiara itu. Kita ini didesain untuk mengejar apa yang sungguh-sungguh mulia, apa yang sungguh-sungguh berharga. Tapi kita mengejarnya di tempat yang salah. Kita meletakkan harga itu mungkin di rumah mewah kita, mungkin di mobil mewah kita. Kita meletakkan harga di posisi kita di perusahaan. Kita taruh harga tinggi di baju kita yang mahal-mahal. Kita meletakkan harga tinggi di berbagai aksesori yang sangat sementara. Atau kita meletakkan harga yang terlalu tinggi di harga diri kita. Kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Kenapa? Kita terlalu menilai diri kita terlalu tinggi. Nah, padahal kita diciptakan untuk mengejar apa yang sungguh-sungguh mulia dan berharga. Nah, pada saat seseorang itu diciptakan untuk sesuatu yang berharga dan dia mengejar yang lain, di situ jiwanya tidak mungkin tenang, saudara-saudaraku. Di situ dia akan gelisah. Di Efesus tadi kita baca Rasul Paulus berdoa supaya Allah membuka mata hati saudara. Supaya Roh Kudus itu menjadikan mata hatimu terang. Supaya apa? Supaya dengan mata hati yang terang, engkau ini mengetahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa kayanya kemuliaan bagiannya, ditentukannya bagi Anda dan saya. How rich is the glory. Betapa kayanya, betapa mahalnya kemuliaan yang disediakan bagi saudara dan saya. Tetapi untuk itu memang Rasul Paulus mengatakan, aku sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah supaya mata hati kita itu terbuka. Supaya kita bisa melihat apa yang sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan ini. Yang perlu dikejar. Saya melihat banyak masalah kehidupan terjadi, kenapa? Kita mengejar hal yang salah. Kita memanjat tangga yang keliru. Apa yang kita kejar itu tidak memuaskan kita, saudara-saudaraku. Kita pikir itu berharga. Ya, saya ingat saya dulu suka sepedaan, saudara-saudaraku. Dan saya ingat pada saat saya sedang suka-sukanya bersepeda, seminggu sekali saya mampir toko sepeda. Hampir tiap hari saya buka toko online untuk melihat aksesori-aksesori sepeda. Dan saudara bisa ke rumah saya mempunyai berbagai perlengkapan sepeda, saudara-saudara. Because I love it, karena saya waktu itu menaruh harga tinggi di kegiatan ini. Tetapi hari ini, setelah sekian tahun, jujurnya saya mulai bosan begitu. Dan akhirnya semua perlengkapan itu yang dulu tiap hari saya bersihkan, yang dulu tiap hari itu saya belai-belai begitu ya. Dulu tiap hari saya naikin. Pada hari ini ya tergeletak di sudut rumah. Berdebu. Kenapa? Saya tidak menyentuhnya lagi. Kenapa? Saya tidak lagi menaruh harga tinggi di aktivitas tersebut. Itulah manusia, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu pun hal di dunia ini yang pada saat saudara menaruh harga tinggi di situ dan saudara akan puas selama-lamanya. Tidak akan. Kita tidak dirancang untuk puas dengan semua itu, saudara-saudaraku. Kita dirancang untuk mendapatkan mutiara yang sebenarnya itu. Kita dirancang untuk tinggal, hidup dan menikmati kerajaan surga. Itu yang menjadi sumber kegelisahan banyak orang. Kita mencari kemuliaan yang kekal, kita merindukan kemuliaan yang kekal, tapi kita mengejarnya dengan cara-cara yang fana, dengan cara-cara yang tidak kekal. Saudara-saudaraku, inilah yang saya lihat menjadi sumber banyak persoalan. Saya percaya, kalau kita tahu apa yang berharga, dan kita tahu itu mutiara yang jauh melampaui kehidupan kita.
Dan kalau hidup kita arahkan mengejar hal itu saudara-saudaraku, maka Anda akan mendapatkan kepuasan, kepenuhan, kebahagiaan yang sejati. Yang tidak akan menghilang, tidak akan berkurang. Kenapa? Because you have found the real thing. Karena Anda sudah menemukan apa yang sungguh-sungguh berharga. Dan pada saat Anda itu mengejar kerajaan Allah, dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau kau mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Apa sih semuanya itu? Semua yang saudara butuhkan, semua yang saudara inginkan, semua yang saudara bisa nikmati akan Tuhan berikan, saudara-saudaraku. Kenapa? Pada saat kita itu menaruh nilai di tempat yang benar, saudara-saudara, jiwa kita itu akan tentram. Jiwa kita itu akan tenang. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat, susah ya jadi orang Kristen. Susah kenapa? Karena kita mendua hati. Saya punya perumpamaan begini, misalnya ya ada seorang perenang. Seorang atlet renang. Atlet renang ini setiap hari mungkin harus bangun subuh dan dia harus berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih. Akhirnya dia bisa berenang dengan mudah menempuh jarak mungkin ribuan meter. Bagi kita yang tidak pernah berenang, menempuh jarak ribuan meter itu susah sekali, saudara-saudara. Sangat menyusahkan. Dan bagi kita orang yang berlatih seperti itu, sangat menyusahkan. Tapi bagi si atlet melihat kita, yang tidak pernah olahraga, kita yang overweight, yang ada darah tinggi, yang kemudian ada diabetes misalnya begitu ya. Si atlet akan mengatakan begitu, akan bilang begini, hidup seperti itu lebih menyusahkan. Karena atlet ini walaupun dia tuh sepertinya sulit hidupnya, tetapi dengan dia tuh menguasai dirinya dan dia tuh melatih dirinya, dia betul-betul menghidupi kehidupan seorang perenang, saudara-saudaraku. Atlet ini sedang menikmati kehidupan yang luar biasa. Dia makan bebas, dia bergerak dengan bebas, dia bisa menikmati tidur yang nyenyak, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hambatan. Dia bisa menikmati seluruh kualitas kehidupan yang begitu maksimal hanya karena dia mengabdikan diri, dia mengarahkan diri pada satu tujuan dalam gambaran ini, yaitu sebagai seorang atlet renang yang luar biasa. Dan pada saat dia harus berenang ribuan meter, waktu dia harus menghadapi tantangan ribuan meter, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi bagi orang yang di luar, yang tidak masuk di kehidupan itu, jangankan berenang 1000 meter, berenang 50 meter mungkin dia sudah kehabisan nafas. Dan dia kemudian mengatakan berenang itu susah. Berenang itu tidak susah asal saudara hidup menghidupi kehidupan seorang perenang. Sama dengan kekristenan. Saudara jangan mengatakan kekristenan itu susah. Tidak. Bagi saya tidak ada kehidupan jalan hidup yang lebih memuaskan, lebih membahagiakan selain daripada hidup itu mengejar kesempurnaan Kristus. Ya. Karena kita diciptakan dengan satu rasa, dengan satu kerinduan untuk kemuliaan yang kekal itu. Bagi saya kehidupan yang paling penuh, yang paling masuk akal, kehidupan yang paling damai itu adalah saya menghidupi sesuai dengan untuk apa saya diciptakan. Seperti seorang, kalau misalnya saya memang diciptakan untuk menjadi seorang perenang, maka kehidupan yang paling memuaskan adalah pada saat saya itu berenang. Dengan semua disiplinnya yang menyertainya tentunya. Tetapi semua disiplin yang harus saya lakukan itu bukan menjadi satu hal yang berat. Tapi menjadi satu hal yang menjadi satu habit, kebiasaan yang saya jalani tanpa merasa berat. Justru makin lama saya akan menikmati saat-saat di mana saya melatih diri. Saya akan menikmati setiap saat saya itu menempa diri saya. Dan pada saat saya tidak sedang di air, tidak sedang berenang, saya akan menikmati kehidupan saya akan bisa tidur nyaman, bisa makan enak, tanpa takut sakit ini, sakit itu, tidak perlu membatasi apa, saudara-saudaraku. Karena hidup saya betul-betul terarah. Gambaran ini saya pakai kenapa? Inilah kehidupan Kristen. Waktu Anda betul-betul ada dalam Kristus, Anda mengejar kerajaan Allah itu, maka Anda akan menjadi orang yang puas. Bukan berarti Anda tidak menikmati dunia, enggak. Anda seperti seorang perenang, dia tidak akan tertarik kepada gaya hidup misalnya mabuk-mabukan, narkoba, dia enggak tertarik. Kenapa dia enggak tertarik? Karena dia tahu itu akan merugikan, itu akan menghambat seluruh kehidupannya. Kalau saudara sebagai orang Kristen betul-betul mengerti betapa berharganya panggilan, pengharapan yang Tuhan sudah sediakan itu, saudara tidak akan mudah tergoda. Di sini ini adalah salah satu sumber yang menurut saya membuat kehidupan itu bisa kita itu menjadi kehidupan yang terarah, kehidupan yang penuh dengan kekuatan. Karena malam hari ini saudara-saudaraku, besok Jumat Agung,
Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Kenapa? Yesus membuka jalan. Dia menyediakan jalan bagi saudara untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh seperti itu. Saudara lihat betapa berharganya kerajaan Allah itu, sehingga Yesus itu menyerahkan nyawanya supaya Anda itu punya jalan masuk untuk ke tempat itu. Jadi malam hari ini saudara-saudaraku, mari ambillah keputusan. Dimanapun Anda berada, apapun situasi kondisi Anda, coba kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi seseorang yang mengejar mutiara itu? Saudara-saudaraku, bagi si pedagang yang menemukan mutiara itu, waktu dia menjual miliknya, semua hartanya, dia tidak merasa dia berkorban. Banyak orang bilang bahwa kekristenan itu penuh dengan pengorbanan. Gak tepat. Kalau seseorang kemudian menjual seluruh miliknya, katakan bernilai 100 miliar, untuk mendapatkan satu mutiara yang bernilai 500 miliar misalnya, itu bukan pengorbanan. Itu sebuah kecerdikan. Itu sebuah pertukaran, sebuah bisnis yang sangat bagus, saudara-saudaraku. Makanya dikatakan, dengan sukacita dia menjual semua miliknya. Dengan sukacita dia menyerahkan segalanya untuk mendapatkan harta yang jauh lebih berharga dari semua yang dia miliki. Itulah kecerdikan, itu namanya kehidupan yang pintar. Sehingga waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita mengejar kerajaan sorga, ada harga yang harus dibayar, ada. Tapi harga yang saudara bayarkan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dapatkan. Kalau kita mengerti prinsip ini, tidak ada kita jadi Kristen kemudian galau, bergumul, enggak akan saudara-saudara. Karena kita tahu, kita ini mendapat harta yang sangat amat berharga, yang bahkan tidak bisa ditukar dengan seluruh isi dunia ini, saudara-saudara. Kejarlah kebenaran ini dan sambutlah karya Tuhan yang menebus kita. Saudara-saudara, kalau malam hari ini engkau adalah orang yang belum sungguh-sungguh dalam Kristus, sebagai akibatnya hidup saudara itu kayak kapal yang diombang-ambingkan terus. Kita mengatakan orang yang mendua hati itu terombang-ambing seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak. Anda selalu bimbang, ayo ambil keputusan. Ambil keputusan untuk mengikut Kristus dengan segenap hati. Anda akan membayar keputusan itu dengan seluruh hidup Anda. Tetapi Yesus pernah ngomong, barang siapa yang kehilangan nyawanya untuk aku, dia akan memperolehnya kembali berlipat-lipat kali ganda. Saudara lihat, kekristenan itu bukan tentang kehidupan yang berat, yang penuh pengorbanan. Tidak, Yesus mengatakan bebanku itu ringan, kukku itu enak. Salibku itu ringan, kata Yesus. Kenapa ringan? Karena yang saudara dapatkan itu jauh melebihi apa yang saudara berikan. Sambutlah karya Tuhan ini, saudara-saudaraku. Dan mari serahkan diri Anda, katakan Tuhan, ampuni aku. Kalau dalam hidupku aku ini mengejar hal-hal yang keliru. Kalau dalam hidupku ini aku ini menghargai hal-hal yang sebetulnya gak terlalu berharga. Dan buka, jadikan mata hatiku terang supaya aku mengerti pengharapan apa yang diberikan, yang terkandung dalam panggilan dalam Kristus Yesus itu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditetapkan bagi orang-orang kudus dan betapa besar kuasanya. Betapa hebat kuasa, kata firman Tuhan, yang juga disediakan bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk malam hari ini, biarlah pesan ini Tuhan menguatkan, mendorong setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu untuk mau mengejar, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya. Lebih dari segalanya. Biarlah kami mengikut Engkau bukan dengan susah payah, bukan dengan sungut-sungut. Karena kami menyadari saat kami mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, kami ini memperoleh mutiara yang jauh lebih berharga dari semua yang bisa disediakan oleh dunia. Kami ini mengejar sebuah pengharapan yang jauh lebih mulia, yang begitu kaya kemuliaan itu. Sehingga supaya kami bisa mendapatkan itu, Kristus pun bahkan menyerahkan nyawanya. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang sebesar itu. Kami mau menyambut pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam kerajaan-Mu dan hidup di dalamnya. Dan hidup semua dengan nilai-nilai kerajaan itu. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sama sekali Tuhan. Kami tidak goncang karena kami tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami terjadi dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap teman-teman, saudara-saudaraku yang mendengar pesan ini Tuhan. Kuatkan mereka dan tarik mereka untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan segala yang ada. Menyerahkan semua yang ada
give up everything untuk mendapatkan harta sesungguhnya, satu-satunya harta yang paling berharga itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terpujilah Engkau ya Bapa selamanya.